Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra, NIM 1804121 dari kelas 4A Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga jual dan harga transfer. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu harga jual. Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Keputusan penetapan harga terdiri dari dua tipe yang berhubungan dengan berhubungan dengan konsumen internal, yang kedua berhubungan dengan konsumen eksternal. Nah, keputusan penetapan harga merupakan biaya dan markup penghasilan yang menghasilkan suatu laba. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam keputusan penetapan harga yaitu: 1. Ada metode cost plus pricing. Metode cost plus pricing ini di mana kita memperhitungkan semua biaya-biaya langsung dan menambahkan biaya overhead sehingga menggambarkan keseluruhan biaya produksi. Nah, dalam metode ini si penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan pada unit produk tersebut. Adapun rumus dari metode ini adalah harga jual sama dengan biaya total ditambah dengan margin atau keuntungan. Nah, contohnya adalah seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya material dengan jumlah sebesar 7.500.000. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja dengan jumlah sebesar 2.500.000. Dan yang ketiga, ada biaya lain. Nah, biaya lain ini seperti biaya sewa, biaya penyusutan peralatan, biaya gaji. Nah, dengan jumlah sebesar 4 juta. Dan ketiga biaya tersebut kita tambahkan sehingga kita mendapatkan total biayanya sebesar 14 juta rupiah. Nah, apabila seorang kontraktor ingin mendapatkan laba 10% dari total biaya, maka kita harus mencari harga jual total tersebut. Nah, untuk biaya total itu ada sebesar 14 juta rupiah. Nah, untuk laba itu kita harus mencari persentase tersebut dikalikan dengan total biaya dari sebuah rumah tersebut. Nah, total biaya dengan 14 juta rupiah ditambah dengan labanya 1.400.000 sehingga kita mendapatkan harga jual totalnya dengan 15.400.000. Nah, jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka ada kemungkinan laba akan turun atau bahkan menderita kerugian. Namun, perlu kita ketahui bahwa pada umumnya seorang kontraktor itu baru melaksanakan pembangunan setelah memperoleh pesanan atau kontrak. Jadi,
barang yang dibuat sebenarnya memang sudah terjual pada saat seorang kontraktor tersebut menekan kontrak atau sebuah perjanjian. Nah, yang kedua ada target costing. Di mana target costing ini metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Nah, tujuan dari target costing ini adalah untuk merencanakan biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufacturing. Nah, target costing ini merupakan contoh yang relevan yang dapat digunakan untuk tujuan strategi dan berapa pentingnya bagi perusahaan untuk mempunyai sistem yang mempertimbangkan pengukuran seluruh kinerja. Proses target costing. Nah, proses target costing ini dibagi menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama ada market driven costing, di mana proses ini dimulai dengan mengidentifikasi target harga penjualan yang merupakan harga antisipasi produk saat diluncurkan. Nah, yang kedua ada product level target costing. Nah, proses ini dimulai dengan biaya umum atau current cost dari produk yang dituju. Yang ketiga ada komponen level target cost. Nah, dalam proses ini tim desain target cost untuk setiap komponen yang berada di dalam produk yang akan dating. Nah, target cost pada tingkat komponen ini membangun harga jual supplier atau pelanggan. Nah, yang keempat ada chain target costing. Nah, di mana salah satu cara utama untuk mendapatkan supply chain yang efisien adalah melalui penggunaan chain target costing system. Nah, sistem chain target costing yaitu rantai di mana output dari sistem target cost pembeli menjadi input dari sistem target supplier. Nah, alat target costing. Alat target costing terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada teardown analysis, yang kedua ada value engineering, yang ketiga ada re-engineering. Nah, untuk penentuan biaya produk dengan metode target costing ini, target costing ini memiliki rumus sebagai berikut. Untuk mencari target costing, kita harga jual dikurangin dengan laba yang diinginkan perusahaan. Sebagai contoh, PT Sandang Nusantara adalah perusahaan pakaian pria yang beralokasi di Bandung. Melihat banyaknya pakaian impor dari Cina yang masuk ke Indonesia dengan harga murah dan respon masyarakat terhadap pakaian impor tersebut, perusahaan ini melihat peluang berupa ceruk pada pasar kemeja pria bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini memproduksi kemeja pria dengan kualitas yang baik. Dari hasil penelitian pasar, diperkirakan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan jauh lebih murah dari para pesaing lainnya adalah sebesar Rp40.000 per unit. Dengan harga sebesar itu, divisi marketing perusahaan memperkirakan dapat menjual sebanyak 400.000 unit per tahun. Untuk mendesain
mengembangkan dan memproduksi kemeja pria ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 10 miliar. Perusahaan mengharapkan return on investment sebesar 28%. Nah, adapun rumusnya yaitu target costing sama dengan harga jual dikurang dengan laba yang diharapkan. Nah, dari data di atas, maka biaya yang ditargetkan untuk memproduksi setiap unit kemeja pria adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proyeksi penjualan dengan jumlah sebesar 16 miliar. Nah, yang kedua ada laba yang diharapkan dengan jumlah sebesar 2.800.000.000. Nah, target costingnya adalah 16 miliar dikurang dengan 2.800.000.000 sama dengan 13.200.000.000 dibagi dengan 400 unit kemeja. Jadi hasilnya sebesar 33 juta. Nah, dari perhitungan tersebut terlihat bahwa perusahaan menetapkan target biaya produksi kemeja pria sebesar 33.000 per unit. Itu berarti desainer perusahaan harus mampu mendesain produk dengan biaya produk maksimal sebesar 33.000 per unit. Nah, berdasarkan target biaya yang diterapkan itu, desainer harus mampu mencari komponen produk yang sesuai dengan harga tersebut. Nah, yang ketiga ada transfer pricing, yaitu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjualan atau selling division dan unit divisi pembelian atau buying division. Nah, harga transfer ini digunakan pada lebih dari satu lini produk atau saat perusahaan mengelola barang lebih lanjut. Untuk contohnya ada sebuah perusahaan industri mobil, ada bagian perakitan, bagian pengecatan, dan atau di awal ada bagian untuk memproduksi spare part. Dari berbagai macam divisi ini akan menghasilkan satu mobil. Artinya dari berbagai macam divisi yang ada akan memberikan barang-barang yang akan disatukan menjadi sebuah mobil. Nah, saat perusahaan berkeinginan mengelola barang lebih lanjut, maka barang tersebut akan ditransfer ke lain divisi untuk proses yang lebih lanjut. Nah, contohnya itu mobil yang sudah dirakitkan akan diteruskan ke bagian pengecatan. Nah, berapa biaya yang melekat pada mobil yang sudah dirakit? Tentunya biaya ini adalah akumulasi dari berbagai macam biaya-biaya unit spare part tersebut yang dipasang pada mobil tersebut. Nah, setiap spare part yang terpasang ini memiliki biayanya masing-masing. Inilah yang disebut dengan harga transfer. Nah, tujuan penetapan transfer pricing ini yaitu untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang atau jasa satu sama lain. Nah, selain itu, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi, penjual, dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Nah, secara umum transfer pricing ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode berikut. Nah, ada yang pertama harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer pricing. Harga transfer berdasarkan harga pasar ini dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Nah, pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkannya adalah harga yang sewajarnya. Nah, yang kedua ada harga transfer berdasarkan biaya. Nah, yang ketiga ada harga transfer negosiasi atau negotiate transfer price. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Nah, harga transfer negosiasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Yang kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibandingkan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Nah, harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrabilitas yang inherent dalam pusat perusahaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum